Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan dapat info perihal buah energi jiwa untuk memulihkan Yaolou ada di reruntuhan kuno, Xiaoyan pun siap-siap OTW nih ke reruntuhan kuno itu dengan teman-temannya. Kala itu Master Feng ngasih peta reruntuhan kuno tersebut kepada Xiaoyan karena Master Feng sendiri harus merawat Yaolou selagi Xiaoyan pergi. Yaolou berpesan kepada Xiaoyan untuk jangan memaksakan diri lagi karena Xiaoyan masih harus pergi nyelamatin ayahnya juga. 你还要救你父亲，这次远古遗迹现世。是，风老，放心吧，你安心去往远古遗迹即可。这是远古遗迹的地图。 Xiaoyan yang saat itu mau pamit pergi untuk menuju reruntuhan kuno, terlihat Master Feng nyuruh Xiaoyan membawa Mu Qingluan juga nih. Karena di reruntuhan kuno sana adalah wilayah kekuasaan berbagai macam binatang sihir kuat. Dimana Mu Qingluan yang tahu seluk-beluk reruntuhan kuno itu, pasti bisa bantu Xiaoyan menjelajahi tempat tersebut nanti. Setelah semua udah selesai, Xiaoyan pun OTW nih ke reruntuhan kuno saat itu juga. 走。 老师，风老，说不定到时候能够帮上忙。听鸾也随你们一起去吧。他能收他为徒。若萧炎此行顺利， Saat perjalanan baru aja dimulai, Xiaoyan pun menjelaskan jika waktu yang mereka tempuh untuk ke reruntuhan kuno tuh mungkin butuh waktu 10 hari. Dimana Ziyan dan kakek Tianhuo pengen istirahat dulu nih, karena gabut banget nggak ada yang bisa dikerjakan pula. Di momen itu, Xiaoyan yang bertanya kepada Mu Qingluan tentang wilayah binatang sihir apakah yang ada di sana. Kata Mu Qingluan kala itu sih jika ada 3 klan binatang yang sangat mendominasi di dunia para binatang sihir. Yang terkuat di nomor 1 adalah klan naga kuno primordialnya Ziyan. Untuk urutan keduanya sih ada klan Phoenix iblisnya Feng Qing'er. Dan yang ketiga adalah klan Piton 9 Nether. 也好让我们提前有个准备。那也太无聊了。远古遗迹出现在兽域的海谷山脉。 我们这次的目的地海谷山脉是魔兽的天下，兽域聚集了斗气大陆。 Mu Qingluan yang ngasih tahu Xiaoyan jika di reruntuhan kuno saat ini cukup didominasi oleh klan Piton 9 Nether karena banyak anak buah mereka di wilayah-wilayah tertentu. Tapi yang patut diwaspadai sih adalah klan Phoenix iblisnya Feng Qing'er karena klan tersebut sendiri mungkin mengincar Xiaoyan. Mengingat perseteruan Xiaoyan dengan Feng Qing'er di masa lampau udah diketahui tetua klan Phoenix iblis. Yang bikin heran sih tak ada anak buah klan naga kuno sama sekali di reruntuhan kuno itu. Padahal mereka adalah klan binatang sihir terkuat. 实力都不弱，只要我们青鸾族虽然比不上天妖皇，他们绝不允许本族血精落入外人之手。附属族群最多的就是九幽地冥蟒族。九幽地冥蟒，可能是他们对此没兴趣。至于那万兽至尊的太虚古龙。 Ziyan yang saat itu langsung nyamber pembicaraan tersebut sambil berkata kepada Xiaoyan, jika ada Ziyan di sampingnya Xiaoyan sih, maka klan binatang manapun tak ada yang berani nyenggol Xiaoyan lagi. Terutama klan Phoenix Iblis tuh bukanlah apa-apa di mata Ziyan. Di momen ini, Ziyan yang sedikit merosting Mu Qingluan atas ketidaktahuannya tentang klan naga kuno, seketika mereka berdua ini malah jadi ribut satu sama lain. Sampai-sampai membuat Xiaoyan bingung mau memihak yang mana. 情报上说，好了，现在不是决定。我青鸾族在兽域也算有些名气。太虚古龙并非没有附属族群，那就多谢了。不过有点远古天皇血脉而已。 Xiaoyan yang saat itu harus fokus untuk mendapatkan buah energi jiwa demi Yaolou supaya bisa bangkit sepenuhnya. Tak lupa jika ada harta berupa teknik bertarung kuat nanti harus Xiaoyan dapetin pula. Setelah itu Xin pun beralih ke lokasi reruntuhan kuno, lebih tepatnya sih camp para murid Pavilion Bintang Jatuh yang udah standby jauh-jauh hari. Kala itu tempat tersebut dihampiri tuh sama salah satu tetua Pavilion Angin Petir yang berniat mau mengusir mereka dari tempat itu.
Walau beberapa hari lalu mereka udah mengusir mereka dari wilayah tengah, sekarang udah pindah ke wilayah tepi masih mau direbut pula.风雷阁未免太霸道，星陨阁怎么还没滚出海？ Tetua Hu yang saat itu memimpin rombongan para murid Paviliun Bintang Jatuh yang tak terima akan perlakuan semena-mena Paviliun Angin Petir. Kala itu sih Tetua Hu memperingatkan Tetua Paviliun Angin Petir tuh, jika Master Feng akan meminta pertanggungjawaban Paviliun Angin Petir di masa mendatang. Dan ketika orang-orang Paviliun Angin Petir mengajar para murid Tetua Hu di sana, Xiaoyan pun datang dengan semua rekan-rekannya itu, di mana Tetua Paviliun Angin Petir itu pun langsung keringet dingin karena yang dihadapannya adalah para Douzun. Oh, 完了！斗尊强者。 Tetua Hu yang berterima kasih atas pertolongan Xiaoyan yang datang pas banget di waktu yang tepat. Kala itu sih Xiaoyan dapat laporan nih dari Tetua Hu dan para murid Paviliun Bintang Jatuh, jika sebenarnya tempat mereka sebelumnya ada di wilayah dekat pintu masuk reruntuhan kuno, tapi mereka digusur secara paksa sampai ke bagian tepi ini. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun memutuskan untuk pergi ke tempat camp Paviliun Angin Petir, yang kala itu sih kebetulan banget nih di sana ada Fei Tian yang sedang berjaga di luar. 几年不见，别来无恙。怎么回事？阁主在里面接待贵客。萧炎。 Fei Tian yang disuruh Master Lei untuk segera mengurus keributan di luar sesegera mungkin karena di dalam sana mereka sedang ada tamu penting. Kala itu sih Fei Tian masih belum tahu nih guys jika Xiaoyan tuh udah di ranah Douzun, dan sok-sokan nantangin Xiaoyan dengan membakakan ranahnya sendiri jika Fei Tian yang dulu di tahap Douzong bintang 8 sekarang naik ke bintang 9. Namun ketika Fei Tian tahu jika Xiaoyan udah di ranah Douzun, dia pun dibikin gak ada harga dirinya di hadapan Xiaoyan. Master Lei yang keluar-keluar dibikin kaget dengan ranah Xiaoyan kenapa udah mencapai Douzun aja, padahal beberapa tahun lalu terakhir mereka ketemu tuh Xiaoyan masih di ranah Douzong bintang 1. Kata Master Lei sih mending Xiaoyan pulang aja tuh daripada bikin ribut lagi seperti dulu. Padahal perjanjian di antara Paviliun Bintang Jatuh dan Paviliun Angin Petir nggak boleh dilanggar. Kata Xiaoyan sih dia hanya pengen merebut kembali camp Paviliun Bintang Jatuh yang telah mereka rebut. Toh juga Tetua Paviliun Angin Petir lebih dulu yang nyari gara-gara. 雷尊者又说笑话，本尊不与你这小辈计较。可没什么关系。哼，雷尊者说笑，当年本尊看在风尊者的面上，饶这小子竟已步入斗尊，让这种小猫小狗出来，也不怕。 Master Lei yang dibikin gedek banget mendengar ucapan songong Xiaoyan dan langsung nantang Xiaoyan untuk baku hantam aja, karena pada dasarnya sih Master Lei punya backingan 2 Douzun di belakangnya yang berasal dari 2 klan binatang sihir kuat. Kata Xiaoyan kalau mau baku hantam sih ayo-ayo aja bang, sambil manggil semua teman-temannya ke tempat itu, yang jelas langsung membuat Master Lei seketika diam membisu karena Xiaoyan punya rekan-rekan para Douzun. Master Lei yang dibuat berpikir keras kenapa Xiaoyan punya 3 rekan Douzun, padahal seingat Master Lei selama ini sih Paviliun Bintang Jatuh nggak punya Douzun sebanyak ini. Kala itu Master Lei sempat nyesel tuh nggak menghabisi Xiaoyan di masa lalu karena bakat kultivasinya Xiaoyan benar-benar mengerikan. Dan seperti biasa karena kala jumlah orang kuat, Master Lei pun mundur dengan ancaman jika dirinya suatu saat akan balas dendam.
Sore harinya Xiaoyan yang bertanya kepada tetua Hu tentang reruntuhan kuno itu karena dirinya tuh lebih dulu berada di wilayah dekat pintu masuk sana. Ternyata di reruntuhan kuno sana tuh ada begitu banyak jebakan sekaligus boneka mayat kuno di dalam sana. Mungkin bukan hanya kultivator lain yang jadi musuh mereka saat segel pintu masuk terbuka nanti, namun para boneka mayat kuno itu juga bisa jadi salah satu ancaman bagi mereka nantinya. 远古遗迹一开启，我们就第一届时所有人都可以进入，正是。那里便是远古遗迹的空间封印。据我所知，遗迹里的机关林。说说你探查到的远古遗迹情况吧。 Xiaoyan yang bertanya kepada tetua Hu apakah ada tanda-tanda kehadiran aula jiwa. Sayangnya sih belum ada nih guys tanda-tanda dari aula jiwa sama sekali di tempat itu. Namun akhir-akhir ini ada sosok misterius yang menculik para Dozun, dan kabarnya sih para Dozun yang diculik itu dikendalikan oleh sosok misterius tersebut. Karena bikin resah semua orang yang sedang bersiap-siap untuk masuk ke reruntuhan kuno, sosok misterius itu pun diburu banyak orang saat ada tanda-tanda dia keluar di malam hari. Malam harinya Xian yang lagi enak-enak tidur sendirian tapi malah diincar sama sosok misterius itu karena dikira punya kekuatan spiritual binatang sihir piton 9 nether. Kala itu sih sosok misterius itu menggunakan teknik pupil giok 3 bunga hijau yang sangat mirip banget seperti milik Qingling di season 2 atau 3 dulu. Di momen ini Xian yang mau dihipnotis sama sosok misterius itu dengan teknik pupil giok tersebut, ternyata Xian tidak bisa dia kendalikan. Xiaoyan yang melihat sosok misterius itu mau kabur dari sana setelah bikin heboh dengan seenaknya mau pergi. Kala itu sih Xiaoyan berniat mau nangkap sosok misterius itu untuk diinterogasi, di mana Xiaoyan akan pergi seorang diri, sedangkan teman-temannya diminta untuk lanjut istirahat aja. Di momen itu sosok misterius tersebut pun memanggil salah satu Dozun yang dia kendalikan untuk membantunya supaya dia bisa kabur dari sana. Xiaoyan yang saat itu kesulitan mendekati sosok misterius itu karena dia sembunyi mulu di belakang Dozun yang dia kendalikan. Kala itu sih Xiaoyan pun menggunakan teratai api Buddha 2 warna sekaligus tuh, yang kayaknya sih enteng banget seperti teknik biasa-biasa aja. Sedangkan Dozun yang dikendalikan sosok misterius itu juga mulai menggunakan teknik andalannya pula untuk mengimbangi kekuatan teratai Buddha-nya Xiaoyan itu. Xiaoyan yang gagal menangkap sosok misterius itu padahal targetnya tadi udah di depan mata. Di waktu bersamaan sih Xiaoyan pun dihampiri sama beberapa kultivator Dozong yang sedang mencari sosok misterius tadi. Dan karena kekuatan spiritual sosok misterius itu udah pindah ke tempat lain, mereka pun lanjut pergi ninggalin Xiaoyan gitu aja. Sedangkan Xiaoyan sendiri malah jadi penasaran kenapa malah Xian yang jadi target sosok misterius itu. Waduh, kira-kira sosok misterius itu ada hubungannya dengan Qingling nggak ya? Atau dia adalah Qingling itu sendiri guys? Mengingat teknik mata pupil giok 3 bunga tuh keistimewaannya Qingling di masa lampau. Untuk kelanjutannya sabar ya, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.